warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Adela dengan NIM 2310251011 dari kelas Bakteriologi Prod C. Dimana di sini saya melaksanakan tugas mengenai bakteri yang saya temui di lapangan, yaitu Xanthomonas oryzae pathophar oryzae pada penyakit hawar daun bakteri pada tanaman padi. Yang dimana lokasinya yaitu di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, di Kota Padang. Bakteri yang saya temukan di lapangan pada padi varietas IR42 yaitu Xanthomonas oryzae pathophar oryzae yang disebabkan oleh hawar daun pada padi. Bakteri yang ditemukan di lapangan yaitu bakteri XOO, yaitu Xanthomonas oryzae pathophar oryzae, adalah bakteri gram negatif penyebab penyakit hawar daun bakteri atau HDB atau penyakit kresek pada tanaman padi, yang dimana sifat dari patogen bakteri XOO ini bersifat aerobik, berbentuk batang, dan tergolong gram negatif. Bakteri ini mengandung pigmen xanthomonadin yang menghasilkan warna kuning, dan bakteri XOO ini juga dapat menginfeksi tanaman padi pada semua fase pertumbuhan, mulai dari persemaian hingga menjelang panen. Infeksi terjadi melalui luka pada daun atau melalui stomata. Kemudian, bakteri masuk ke jaringan tanaman dan menyebabkan kerusakan pada klorofil daun yang mengakibatkan penurunan kemampuan fotosintesis tanaman. Inang dari bakteri XOO ini adalah pada tanaman padi. Gejala serangan yang kita temui di lapangan yaitu daunnya menguning, daunnya layu, daunnya pucat, serta mengalami kematian setelah ini. Gejala serangan yang ditimbulkan oleh bakteri XOO ini awalnya itu gejala infeksi XOO ditandai dengan munculnya garis-garis atau bercak berwarna hijau pucat hingga abu-abu pada tepi daun yang kemudian meluas dengan pinggiran bergelombang. Dalam beberapa hari, daun menjadi kuning, dan pada infeksi yang parah, daun berubah menjadi putih keabu-abuan dan akhirnya mati. Pada fase vegetatif, infeksi dapat menyebabkan gejala layu yang dikenal sebagai kresek, sedangkan pada fase generatif, gejala yang dominan adalah hawar daun. Yang kami temui di lapangan yaitu gejalanya pada fase vegetatif, yaitu atau gejala layu yang dikenal sebagai kresek. Cara pengendalian dari bakteri XOO ini atau penyakit HDB ini, yang pertama yaitu menggunakan varietas tahan, yang dimana menanam varietas padi yang tahan terhadap HDB merupakan pengendalian metode utama. Yang kedua yaitu pengolahan pemupukan, menghindari penggunaan pupuk nitrogen atau pupuk N yang berlebihan dan memastikan keseimbangan dengan pupuk kalium atau K dapat mengurangi risiko infeksi, karena pemupukan N yang berlebihan dapat meningkatkan kerentanan tanaman terhadap HDB. Yang ketiga yaitu sanitasi lahan, membersihkan sisa tanaman yang terinfeksi dan mengendalikan gulma inang alternatif seperti Lersia spp dapat mengurangi sumber inokulum di lapangan. Yang keempat yaitu pengaturan irigasi, mengelola sistem irigasi untuk menghindari genangan air yang berlebihan dan menjaga kelembapan yang optimal dapat membantu mencegah penyebaran bakteri. Dan yang kelima, penggunaan bakterisida, aplikasi bakteri kimiawi dapat dilakukan, namun efektivitasnya seringkali terbatas. Penggunaan agen hayati atau kitosan juga telah diteliti sebagai alternatif pengendalian. Selanjutnya ada langkah kerja cara isolasi bakteri XOO di media Na, yang dimana sebelumnya saya sudah melakukan isolasi bakteri XOO ini ketika praktikum.
Cara kerja yang pertama yaitu pemotongan bagian daun padi yang bergejala. Setelah itu, hasil potongan daun padi ditimbang hingga menjadi 3 gram. Setelah itu, sterilisasi permukaan dilakukan menggunakan Aquades selama 1 menit, lalu dengan alkohol 70% selama 30 detik, dan dengan Aquades lagi selama 1 menit. Sampel dihancurkan dengan bantuan Aquades sebanyak 9 ml. Setelah itu, hasil dimasukkan ke 9 ml Aquades dan suspensi diencerkan sampai 10⁻⁶ dan dihomogenkan dengan vortex. Setelah itu dilakukan sebanyak 6 kali ulangan sampai terbentuk suspensi terakhir. Sebelum dilakukannya isolasi di laminar, pertama kita melakukan sterilisasi permukaan pada media Na agar mengurangi terkontaminasi. Setelah itu hasil suspensi diteteskan sebanyak 1 ml ke media Na dan diratakan hingga suspensi kering. Selanjutnya dilakukan inkubasi selama 2 kali 24 jam. Pada gambar terdapat hasil menggunakan metode gores kuadran. Cukup sekian dari penjelasan mengenai bakteri Xanthomonas oryzae pathophar oryzae pada tanaman padi. Sekian, jika ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.